Hai guys, kenalin aku Indah Kirana Sening Kartika. Aku Anindya Rizka. Kita dari kelas 8D SMP Negeri 5 Ambarawa. Kalian bertanya-tanya, kita ngapain di sini? Kira-kira kita ngapain ya buat video ini? Jadi kita di sini mau memberi ulasan terhadap novel Hujan. Jadi kenapa kita mengulas novel ini? Karena ini adalah tugas bahasa Indonesia dari Pak Kanis Eka Fitrianto SPD, guru bahasa Indonesia kita. Kita sih biasanya manggil Pak Kakak ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita ke pengulasan novelnya. Seperti yang kita bilang tadi, kita itu mau mengulas novel Hujan. Kenapa kita mengulas? Karena tugas bahasa Indonesia ini mencakup materi teks ulasan yang sedang kita bahas. Nah, sekarang kita mau menonjolkan bagian strukturnya yang ada 6. Yang pertama, ada identitas karya. Identitas karya dari novel ini. Sudah pasti novel ini berjudul Hujan, ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada Januari 2016 dengan tebal halaman 320 halaman dengan ukuran buku 20 cm. Kedua, ada orientasi. Orientasi itu apa sih? Jadi orientasi itu adalah semacam penghargaan untuk si penulis. Dan orientasi buat novel Hujan ini apa? Jadi novel Hujan adalah karya terlaris Terelie yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama GPU. Besok pijat urut. Salah dong, masa kocok tidak urut? Lanjut. Dari terbit, novel ini udah dicetak ulang sebanyak 26 kali. Wah, banyak banget ya. Novel berjudul Hujan merupakan karya Terelie yang berhasil menduduki bestseller. Nah, keren kan novel ini? Lanjut, yang ketiga ada sinopsis. Gimana sih sinopsis novel ini? Sebelumnya, sinopsis itu adalah ringkasan menurut kita yang mencakup novelnya. Jadi, di dalam novel ini, kalian akan bertemu dengan tokoh Lail yang harus kehilangan kedua orang tuanya karena bencana alam yang sangat dahsyat di umurnya yang baru 13 tahun. Lail terselamatkan dari bencana ini dengan rasa kesendirian karena tanpa kedua orang tuanya tentunya. Namun, dia bertemu dengan tokoh Soke Bahtera yang menyelamatkannya dari rasa kesendirian. Mereka hidup bersama dan tidak terpisahkan sampai-sampai karena pendidikan yang ditempuh esok mereka harus terpisah. Lail juga bertemu teman baru dari panti sosial, Mariam namanya. Mariam mengajak Lail menyibukkan diri sebagai relawan sosial karena menurutnya kegiatan di panti membosankan. Mereka yang baru berumur 15 tahun itu diterima menjadi relawan, dan di umur mereka yang ke-16, ketika mendapat penugasan, mereka mendapatkan penghargaan karena menyelamatkan banyak nyawa dan pergi ke ibu kota untuk mengambilnya. Di sanalah Lail ketemu kembali dengan Esok. Dia semakin sibuk entah mengerjakan apa. Penampilannya acak sekali. Singkat cerita, kota Lail tiba-tiba mengalami bencana yang sangat dahsyat kembali dengan kurangnya bahan-bahan makanan yang membuat kota mereka menjadi susah dengan iklim yang tidak teratur juga. Kemudian, kondisi kota semakin memburuk, penduduk memprotes dan menyuruh pemerintah untuk mengatasi ini dengan pesawat ulang-alik walau dampaknya akan buruk juga nantinya. Kehidupan memang membaik, tapi persoalan baru datang. Dampak dari pesawat dan peluncuran gas itu akan membuat kepunahan manusia 5-10 tahun mendatang. Esok dan Lail sempat bertemu kembali. Esoklah yang memberitahu persoalan ini. Dan ternyata selama ini dia mengerjakan proyek kapal antariksa untuk mengatasi dampak ini. Makanya dia sibuk sekali. Dia juga sudah memberitahu bahwa penumpang ditentukan oleh mereka. Tidak semua penduduk bisa naik. Pada saat waktu keberangkatan, wali kota dan istrinya mendatangi Lail, memberitahu bahwa esok memiliki 2 tiket ke kapal, dan menduga tiket itu untuk dirinya dan Lail. Mereka memohon untuk memberikan tiket itu untuk Claudia, anak mereka. Lail bahkan tidak tahu apa-apa. Lail merasa emosional. Mengapa esok tidak memberitahunya? Maka dia mengambil tindakan impulsif, pergi ke terapis untuk melupakan, tidak peduli tentang kapal tersebut.
apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Lail akan benar-benar lupa dengan kenangan esok? Cari tahu kebenarannya dengan membaca novelnya. Nah, jadi itu dia sinopsis dari novel Hujan. Lumayan panjang ya, atau malah panjang banget. Nah, selanjutnya ada analisis yang berupa semacam unsur-unsur cerita dalam novel itulah, kayak tokoh, tema, dan segala macamnya akan disebutkan oleh Anindya. Jadi, Hujan bertemakan persahabatan dan cinta. Juga ada sedikit kekeluargaan. Alur novel Hujan adalah campuran. Tokoh di novel ini ada Lail, Esok, Mariam, wali kota, ibu Esok, istri wali kota, Bu Suri, Elijah, ibu Lail, ayah Lail, dan Claudia. Latar di novel ini ada ruang terapi, stasiun kereta bawah tanah, pengungsian, rumah sakit, toko kue ibu Esok, dan panti sosial. Ini agak panjang, tapi kita akan singkat aja biar kalian lebih penasaran. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu mencakup kelebihan dan kekurangan novel ini menurut kita ya. Jadi kelebihan novel Hujan, novel ditulis dengan pemahaman yang baik sehingga menurut kita sebagai remaja ini adalah novel yang sangat bagus. Novel ini juga ditulis dengan emosi yang sangat bisa memengaruhi kita sebagai pembaca waktu itu. Kita ikut sedih, senang, dan merasakan apa yang dialami mereka. Kita sangat menyukai konsep flashback yang tertera di novel. Novel ini juga berhasil membuat saya terkesan dengan teknologi di masa depan dan ikut berpikir apakah besok teknologi benar bisa seperti itu. Nah, kekurangan novel Hujan menurut kita lagi, bahasa dan istilah sastra yang asing, tapi tetap bisa dicari tahu kok. Ending novel yang kurang memuaskan, juga beberapa bagian di dalam novel di mana karakter melakukan hal yang tidak sesuai ekspektasi. Tapi secara keseluruhan, cerita novel Hujan ini sangat bagus untuk dibaca. Secara tema yang diusut dengan lebih besar adalah tentang persahabatan dan cinta yang pada saat ini adalah hal yang sering dikeluhkan banyak orang. Saya yakin jika kalian membaca novel ini, kalian akan merasa ikut serta di dalam emosi mereka. Terelie melakukan kerja bagus. Segitu ulasan novel Hujan menurut kita. Kalian bosen nggak nontonnya? Maaf kalau bosen, Karena kita emang bosen.